Film ini diawali dari sebuah keluarga yang tinggal di gudang bawah tanah. Mereka ngontrak di tempat ini dengan serba kekurangan. Kemudian kita melihat salah satu dari mereka sedang mencari sinyal wifi untuk bisa mendapatkan sebuah orderan. Sampai-sampai mereka pun telah mendapatkan sinyal tersebut di ujung toilet. Untung saja sinyal tersebut telah didapatkan dan mereka pun mendapatkan sebuah orderan. Kini mereka semua mendapatkan sebuah pekerjaan untuk bisa melipat kotak pizza supaya bisa mendapatkan keuangan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang membasmi sarang nyamuk. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian, tukang pizza pun langsung datang ke rumah untuk bisa mendapatkan semua kotak yang telah dibuatnya. Dan mereka pun telah memberikan semua yang telah dilipat untuk bisa dibawa ke resto. Akhirnya dengan hasil kerja keras, mereka pun mendapatkan sebuah uang untuk mendapatkan sebuah upah. Karena upah tersebut digunakan untuk bisa menghidupi keluarga, sehingga semuanya bisa makan enak. Kita akan diperlihatkanlah dari anggota keluarga ini. Yang pertama ada si sulung yang bernama Min Hyuk, si bapak yang bernama Kate dan ibunya Chong Sok, dan adik perempuannya Kim Ki. Di dalam keluarga ini mereka semua terus saja bertarung demi kehidupan. Kemudian tiba-tiba saja temannya Min Hyuk pun datang ke rumah untuk berkunjung sekalian membawa sesuatu dan ingin mengobrolkan tentang dirinya kepada Min Hyuk. Singkat waktu, obrolan tersebut dilanjutkan di luar rumah sambil ngobrol-ngobrol santai, dan temannya pun mengatakan bahwa dia adalah seorang guru privat yang berada di rumah orang kaya yang sekarang dia akan melanjutkan perguruan tingginya di luar negeri. Maka temannya itu meminta kepada Min Hyuk untuk bisa menggantikan guru privat tersebut di rumah yang sangat mewah. Bagaikan mendapatkan durian montok. Tetapi dia pun mengatakan guru privatnya adalah guru les bahasa Inggris, dan kebetulan Min Hyuk pun pernah belajar bahasa Inggris, bahkan dia pernah kuliah. Akan tetapi karena kekurangan biaya dan akhirnya Min Hyuk pun harus keluar dalam perkuliahan. Nah, di sana pun mereka mempunyai siasat untuk bisa diterima dari orang kaya tersebut supaya semua pembelajarannya bisa dilanjutkan oleh Min Hyuk. Tanpa banyak basa-basi, adiknya yang bernama Kim Ki pun karena ahli dalam editing, dia pun langsung membuat ijazah palsu supaya bisa terlihat nyata, dan Min Hyuk pun langsung berangkat. Selang beberapa lama kemudian, Min Hyuk pun langsung datang ke keluarga kaya tersebut untuk mendaftar menjadi guru privat sesuai apa yang dikatakan. Nah, keluarga ini ada yang disebut dengan keluarga Tuan Park. Selang beberapa lama kemudian, Min Hyuk pun langsung diinterogasi oleh istri dari Tuan Park, yang kini Min Hyuk sudah berganti nama menjadi Kevin. Istrinya ini yang bernama Nyonya Yeon. Tetapi Nyonya Yeon belum percaya kepada Min Hyuk, bukan percaya kepada ijazahnya, tetapi ingin mengetahui cara mengajar Min Hyuk. Maka Nyonya Yeon meminta kepada Kevin untuk melihat pembelajaran pertama. Singkat waktu, Kevin pun sedang melakukan pembelajaran bersama seorang wanita cantik, dan kini dia sudah berlagak menjadi guru privat. Wanita tersebut yang bernama Dahye mengatakan bahwa dia adalah kelas 3 SMA yang tahun depan akan mulai kuliah. Tiba-tiba saja Kevin malah memegang tangannya si Dahye dan mengatakan, jika sedang melakukan ujian, kita semua sedang melakukan peperangan, maka harus fokus, tidak boleh gemetar. Semua denyut jantung itu menyatakan tentang kejujuran. Ketika itu juga kita semua harus rileks. Singkat waktu, dalam pembelajaran tersebut dianggap bahwa Min Hyuk ataupun si Kevin ini telah lulus. Dan tiba-tiba saja ketika si Kevin ini akan keluar, adiknya dari si Dahye pun datang langsung membrutal. Sebelum Kevin pulang, Nyonya Yeon sempat curhat mengatakan bahwa dia sudah pusing untuk menghadapi si bocil yang kini dia mempunyai imajinasi yang sangat tinggi dan mempunyai nilai seni yang sangat luar biasa. Maka Kevin pun langsung merekomendasikan untuk guru privat tentang terapi seni. Oh, tanpa diduga keesokan harinya dia merekomendasikan adiknya yang bernama Kim Ki menjadi guru privat seni. Sedangkan Kevin melanjutkan pembelajaran bersama Dahye seperti biasanya.
Tetapi di tengah-tengah pembelajaran, Dahye pun malah bertanya-tanya apakah wanita tersebut cantik atau wanita tersebut adalah gebetan dari si Kevin ini. Tetapi si Kevin pun mengatakan bahwa dia adalah teman yang sudah lama tidak bertemu dan itu hanya rekomendasi saja. Ketika mendengar seperti itu, maka dia pun sangatlah lega dan sampai memegang tangannya Kevin. Sampai-sampai dia pun langsung beradu cigong. Kemudian di sisi lain kita melihat Nyonya Yeon yang sedang gelisah karena tidak bisa melihat anaknya yang bernama Dasong ini belajar bersama guru privat baru. Dia pun mempunyai cara untuk bisa memberikan minuman kepada wanita tersebut. Yang Kim kini sudah menyamar menjadi seseorang yang bernama Jessica. Mereka pun langsung melakukan perbincangan yang sangat serius untuk bisa melakukan terapi seni kepada si Dasong. Karena mungkin saja dia mempunyai suatu kelainan, bahkan otaknya sengklek, tetapi bisa diperbaiki untuk bisa menjadi ahli dalam bidang seni. Mendengar seperti itu, maka Nyonya Yeon pun sangatlah bersedih memohon kepada Jessica. Singkat waktu, sang suami pun datang yang bernama Tuan Park, di mana si Park ini adalah kepala keluarga untuk bisa menghidupi semuanya. Selang beberapa lama kemudian, Jessica pun telah pulang diantar oleh supir pribadinya dari Tuan Park. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, Jessica mempunyai niat yang buruk, sampai-sampai dia pun langsung membuka kancut di belakang jok mobil. Singkat waktu, keesokan harinya kita akan melihat Tuan Park yang baru saja pulang bekerja dan tiba-tiba dia melihat di bawah jok ada sebuah celana dalam. Diduga itu adalah celana dalam wanita dan mencurigai bahwa supirnya ini telah melakukan cabul. Maka semuanya langsung dilaporkan kepada sang istri untuk bisa mengetahui semua keadaan. 이게 뭐야? 변태인가 봐. 주인님 찾으마. Setelah melakukan perbincangan bahwa mobil tersebut telah dipakai terakhir kalinya adalah menjemput Jessica pulang ke rumah, dan mungkin saja supirnya ini telah melakukan pencabulan. Lalu kemudian ditakutkan semua kejadian ini terjadi kepada anaknya yang bernama Dahye, maka mereka berdua pun memutuskan untuk memecat secara paksa supir pribadinya. Yang 당신이 점잖고. 그래. Kemudian di sisi lain, Kevin langsung membawa ayahnya ke showroom mobil Mercedes untuk bisa mengetahui semua fitur yang berada di tempat ini, supaya alih-alih bisa menggantikan supir pribadinya. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian, akhirnya sang ayah pun telah berada di tempat kantor untuk bisa menjemput Tuan Park, di mana sekarang ayahnya Kevin yang sudah bekerja menjadi supir pribadi dari Tuan Park. Berbekal dari pengalaman narik angkot, akhirnya dia pun bisa berlaga menjadi supir yang profesional. 역시 코너링이 훌륭하다. Selang beberapa lama kemudian, mereka pun telah berkumpul di rumah dan semuanya telah berjalan dengan baik. Yang kini mereka pun telah mendapatkan sebuah rencana untuk menyingkirkan si pembantu, di mana pembantu tersebut mempunyai alergi dari buah persik, dan ini semua akan menjadi celah untuk bisa mengusirnya. Kemudian Tuan Park pun melihat bahwa pembantu tersebut telah berada di rumah sakit dan langsung ditunjukkan kepada Nyonya Yeon dengan alih-alih dia telah mengidap penyakit yang bernama TBC. Itu sangatlah berbahaya sekali ketika ada seseorang di dalam keluarga Park yang mengidap penyakit TBC dan semua rencana telah dilancarkan, maka semuanya telah berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh keluarga kejam ini. Lalu tiba-tiba dan sekali akhirnya kelakuan dari keluarga Bejan, maka pembantu pun langsung dipecat secara paksa. Singkat waktu, selang beberapa hari setelah dipecatnya si pembantu, kita melihat bahwa Tuan Park meminta kepada supir untuk makan di luar karena pastinya sang istri yang berada di rumah belum sempat masak. Kemudian dari perbincangan tersebut, Tuan Park pun curhat kepada si supir untuk mencari pembantu yang baru karena sekarang kondisi rumah sudah berantakan seperti kandang kambing. Akhirnya supir pun langsung memberikan sebuah informasi di mana ada sebuah cleaning service yang memberikan jasa pembantu, maka ini sebuah rekomendasi yang sangat bagus. 쌤들 많이 드세요.
네. Oh, edan sekali. Ternyata yang direkomendasikan adalah istrinya sambil menepuk-nepuk pantat istrinya dengan berbahagia. Satu keluarga telah bekerja di rumah ini. Akan tetapi si adiknya Dongsok mencium bahwa aroma dari si supir ternyata hampir sama dengan aroma yang menjadi pembantu baru, dan ini menjadi genting. 둘이 냄새가 똑같아. 시간 때마다 Tanpa disadari oleh mereka, ternyata mereka masih menggunakan sabun yang sama, parfum yang sama, sampo yang sama. Mereka pun langsung menggantinya saat itu juga untuk bisa melindungi semua identitas mereka ketika bekerja bersama Tuan Pak. Tetapi untungnya Tuan Pak bersama Nyonya Yeon tidak mempermasalahkan tentang bau parfum yang dipakai sama. Mungkin saja mereka telah membeli di toko yang sama. Singkat waktu, keesokan harinya kita akan melihat satu keluarga Tuan Pak ini akan merayakan sebuah ulang tahun adiknya yang bernama Daksong. Semuanya akan pergi berkemah di tempat alam liar untuk bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh anaknya bernama Daksong. Maka mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumah. 사랑으로 마구 뛰어댕겼어. Sungguh keluarga yang biadab, di mana tuan rumah sudah pergi. Mereka pun malah berpesta, bermabuk-mabukan di dalam rumah. Sampai-sampai mereka pun terus saja menghayal jika mendapatkan sebuah rumah dan bisa mengambil alih. Memang sungguh biadab sekali. Dan mereka pun hanya bisa berangan-angan seperti mempunyai otak udang, bahkan tidak tahu diuntung. Dan ketika mereka semua sedang melakukan perbincangan, dan mereka pun semakin hari semakin oleng dan terus saja berhayal untuk bisa mendapatkan rumah semegah ini, tiba-tiba saja di antara mereka semuanya mendengar ada seseorang yang datang mengetuk pintu, dan semuanya langsung terkejut. Oh, tanpa diduga, ternyata itu adalah mantan pembantu yang datang memohon kepada ibunya untuk membukakan pintu karena dia mengatakan ada barang yang telah tertinggal di tempat ini dan harus diambil secara cepat. Dan akhirnya dia pun langsung menyuruh kepada mantan pembantu tersebut untuk bisa mengambil secara cepat dan langsung keluar dari tempat ini, sedangkan CCTV sedang digunting oleh mereka. Tanpa mereka sadari, ternyata di dapur ada sebuah pintu rahasia yang menuju ruangan bawah tanah. Dan akhirnya langsung ditelusuri, ada seorang laki-laki yang sedang kelaparan, mengatakan bahwa itu adalah suami dari mantan pembantu yang telah bekerja di tempat ini, dan berterima kasih kepada ibunya Kevin yang telah mempersilahkan dan langsung menyogoknya untuk bisa memberikan makan 2 hari sekali atau bahkan seminggu sekali saja, dan akan memberikan uang yang sangat banyak dan semua upah yang akan diberikan kepada mereka. Tiba-tiba saja dalam perbincangannya, Kevin malah terperosok dan jatuh ke bawah. Ya, dari kejadian itu semuanya, mantan pembantu tersebut berhasil merekam video dan perkataan di antara mereka. Ternyata mereka semua satu keluarga yang telah menipu Tuan Park. Dan kini mereka pun langsung diancam jika bermacam-macam ini akan dikirimkan kepada Nyonya Yeon. Dan sedangkan mereka semua akan dianggap lagi bekerja di tempat ini. Tetapi ada insiden, lalu tiba-tiba tanpa diduga, ketika keadaan semakin genting, di mana Nyonya Yeon mengatakan kepada ibunya Kevin akan pulang dalam waktu 8 menit dan harus membuat mie ramen, mereka pun langsung kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Oh, bagaikan dikejar debt kolektor pinjol, mereka pun langsung kocar-kacir untuk bisa menyelamatkan diri dan membawa mantan pembantu bersama suaminya ke bawah tanah untuk diselamatkan supaya semua insiden tersebut tidak ketahuan oleh Tuan Park bersama Nyonya Yeon. Maka sang ayah pun langsung mengikat untuk bisa menyelamatkan reputasinya dan mengatakan jangan pernah macam-macam, apalagi berbuat yang aneh-aneh.
Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa semua keluarga ini udah keluar dan bersembunyi di bawah meja karena anaknya yang bernama Daesung tiba-tiba saja langsung berkemah di halaman rumah belakang, mengatakan bahwa kemah tersebut gagal karena hujan yang sangat besar. Untuk bisa memantau anaknya ini, maka Tuan Pak pun bersama Nyonya Yeon langsung tidur di sofa yang dimana di bawah sana ada keluarga si kampret. Selang beberapa lama kemudian ketika Nyonya Yeon sudah klimaks, maka keluarga si kampret pun langsung keluar dari bawah meja untuk bisa menyelamatkan diri. Tetapi tiba-tiba saja Daesung terbangun. 누가 더 잘 그려 오바? Oh, akhirnya keluarga kampret pun telah keluar dari rumahnya Tuan Pak. Di mana keadaan sekarang, hujan semakin mengguyur sangatlah deras sekali. Sampai-sampai mereka pun harus hujan-hujanan untuk datang ke rumah. Tanpa mereka sadari, karena hujan yang sangat lebat dan akhirnya mereka mempunyai kontrakan di bawah gudang. Semuanya telah berakhir. Semua kontrakan pun telah terbanjiri. Selang beberapa lama kemudian ketika mereka semua sudah mengevakuasi barang-barang yang berharga, satu kampung yang rumahnya terendam oleh banjir, salah satunya adalah rumah si kampret, dan semuanya telah dikumpulkan di sebuah gor untuk bisa beristirahat. Maka Kevin pun langsung mengatakan kepada sang ayah apa rencana selanjutnya. Tetapi sang ayah pun mengatakan semua orang tidak mempunyai rencana, bahkan semua orang tidak merencanakan datang ke tempat ini, tetapi semuanya sudah terjadi. Semuanya harus bisa dilakukan dengan lapang dada. Dan ya, terima saja semua nasib dan pasrah kepada kehidupan. Singkat waktu keesokan harinya dengan cuaca yang sangat cerah, kita akan melihat bahwa Nyonya Yeon yang sedang melakukan perbincangan bersama Jessica untuk mengundang ke rumah karena hari ini adalah ulang tahun Daesung sebagai muridnya. Begitupun Dahye pun mengatakan Kevin pun harus diundang juga. Semuanya sedang melakukan persiapan untuk melakukan pesta di rumah Tuan Pak. Semua kebutuhan pesta telah diborong oleh Nyonya Yeon untuk bisa menghasilkan euforia yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka pun datang ke rumah untuk melakukan pesta bersama teman-teman. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Kevin yang terus saja menyosor untuk melakukan cipokan bersama si Dahye. Tetapi tiba-tiba saja Kevin teringat tentang kejadian semalam dan dia mempunyai maksud untuk bisa mengecek keadaan di bawah dapur. Tanpa diketahui oleh si Dahye mengatakan bahwa dia akan datang ke suatu tempat untuk bisa mendapatkan keadaan. Kemudian Kevin pun langsung membawa sebuah batu untuk bisa membunuh keluarga dari pembantu tersebut. Lalu tiba-tiba, oh sial sekali, Kevin malah menjatuhkan batu di atas tangga. Tetapi semua orang ternyata sangat hening sekali dan ada seseorang yang telah tergeletak di bawah tanah. Ketika Kevin sedang mendekati, tiba-tiba saja seseorang langsung menyeretnya. Dan sekali Kevin pun langsung dihajar oleh suami pembantu itu dengan sangat keras. Bahkan dia langsung pingsan dan bercucuran darah. Maka suami dari pembantu itu akan melakukan balas dendam kepada keluarga kampret yang telah menghancurkan semua reputasi dan pekerjaannya. Ketika di dalam dapur, dia pun langsung membawa sebuah pisau dapur untuk bisa melakukan balas dendam kepada semua yang telah menghancurkannya. Tanpa banyak basa-basi, insiden pun telah terjadi. Oh, entah apa yang terjadi, ayahnya Kevin malah membunuh Tuan Pak. Mungkin saja karena shock parah karena Jessica telah dibunuh oleh si kampret tersebut. Akhirnya ayahnya Kevin pun langsung melarikan diri untuk bisa menyelamatkan dan kabur dari tempat ini. Kemudian selang beberapa lama setelah insiden tersebut, maka Kevin bersama ibunya pun langsung dipecat dari tempat itu.
Tetapi semuanya sudah berakhir dan mereka pun akan kembali ke posisi normal, di mana kesulitan sudah melanda dalam kehidupan dan semuanya telah berakhir dari tempat ini. Maka Kevin bersama ibunya yang masih berada di bawah gudang, ya terus saja sengsara. Maka film pun telah berakhir. Oke, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang biadab sekali, di mana satu keluarga telah membantai keluarga yang lain untuk bisa mendapatkan mengambil alih rumah, termasuk juga kekayaan dan kejayaan rumah tersebut. Sayang sekali hukum alam akan berlaku, di mana semua orang akan mendapatkan kezoliman, maka dia pun akan mendapatkan kezoliman tertentu dari sisi yang lain. Memang seru sekali. Kami ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru terbaru bersama Kadia GC. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.